Halo saudara dan sahabat Suster Grace yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Grace, di channel Suster Grace. Semoga teman-teman dan saudara sahabat semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saudara dan sahabatku yang terkasih, hari ini 1 Juli, gereja merayakan hari raya penting, yaitu Hari Raya Darah Yesus yang Maha Kudus, dan juga beberapa perayaan atau peringatan Santo dan Santa. Antara lain, selain Hari Raya Darah Yesus yang Maha Kudus, kita juga merayakan hari peringatan Imam Agung Israel, yaitu Harun. Dan juga ada peringatan Santo Oliver Plunket, seorang martir, Santo Theodoricus sebagai abbas, Santo Pambo Pertapa, dan Santo Simeon Salos pengaku iman. Saudara dan sahabat, saya akan mengisahkan secara singkat mengapa Hari Raya Darah Yesus yang Maha Kudus diperingati sebagai peringatan yang penting di dalam gereja. Hari Raya Darah Yesus yang Maha Kudus mau mengarahkan hati kita kepada makna peristiwa sengsara Kristus yang diwarnai dengan pertumpahan darahnya yang kudus demi keselamatan umat manusia. Seluruh umat diajak untuk merenungkan tentang mahalnya harga bayaran yang harus ditanggung oleh Kristus, sekaligus tentang rahasia cinta kasih-Nya demi penebusan dosa umat manusia. Akhirnya, umat juga diajak bersyukur dan berterima kasih kepada Kristus atas kerelaannya untuk menderita demi keselamatan umat manusia. Dalam doa sesudah komuni, gereja berdoa, "Kami menimba air dari sumber penyelamat kami dengan sukacita. Kami mohon, moga-moga darah-Mu menjadi bagi kami sumber air yang memancarkan kehidupan yang kekal." Pesta ini diresmikan oleh Sri Paus Pius ke-9 sebagai tanda syukur atas peristiwa kembalinya Sri Paus ke Roma setelah pemberontakan dikalahkan. Ketika Paus Yohanes ke-23 naik tahta, beliau tidak saja meningkatkan pesta ini menjadi satu hari raya gereja, tetapi juga menunjukkan devosi yang besar kepada darah Yesus yang Maha Kudus itu. Berikut kisah Imam Agung Israel Harun yang berasal dari suku Lewi, adalah kakak Nabi Musa dan Imam Agung pertama Bani Israel. Ia dikenal sebagai orang yang pandai bicara. Ia ditentukan Allah untuk membantu Musa dalam tugasnya membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman penindasan Firaun di Mesir. Ia diangkat Allah menjadi imam agung ketika bangsa Israel masih berada di Mesir. Tugasnya sebagai pendamping Musa, adiknya, dilaksanakannya dengan baik. Ia tampil sebagai juru bicara Musa setiap kali mereka menghadap Firaun untuk menuntut pembebasan bangsa Israel. Selanjutnya, setelah bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir, Harun tetap setia mendampingi Musa untuk membimbing bangsa itu dalam perjalanan menuju Sinai, tempat mereka mempersembahkan korban kepada Yahweh. Di Sinai, sesuai perintah Tuhan, Harun mendapat kesempatan istimewa untuk melihat Tuhan di atas gunung Sinai bersama Musa, Nadab, dan Abihu, serta 70 orang dari tua-tua Israel. Kemudian, karena Musa sangat lama tinggal di atas gunung,
bangsa Israel mendesak Harun untuk menciptakan bagi mereka Allah lain dalam bentuk patung lembu emas untuk disembah. Seperti Musa, Harun tidak diperkenankan memasuki tanah terjanji Kanaan karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan di sumber air Meriba. Dalam kitab Bilangan bab 20 ayat 7 sampai 13. Nah, teman-teman, masih ada ketiga orang kudus yang lain yang diperingati hari ini, yaitu Santo Oliver Plunket sebagai martir, Santo Theodoricus Abbas, dan Santo Pambo seorang pertapa. Juga ada Santo Simeon Salos pengaku iman. Semoga santo-santo orang kudus ini mendoakan kita yang masih bersiara di dunia, dan semoga kita pun mampu mempertahankan dan memperjuangkan iman kita di dalam hidup ini sampai akhir. Amin. Nah, teman-teman, itulah orang kudus yang diperingati oleh gereja pada hari ini. Semoga para kudus mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Mari kita mohon doa dan bantuan para kudus di surga. Terima kasih dan sampai jumpa.